Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, tolong diaktifkan biar kita mulai untuk pertemuan ke-12. Oke, nanti saya share videonya. Ya. Oke, nah kita masuk ke function. Ya, ini harusnya minggu kemarin ya. Oke, nah function itu bisa menghasilkan nilai yang baru ya. Itu kelebihannya dibandingkan prosedur. Artinya tidak usah membuat tabel ya, tidak membuat tabel, bisa menghasilkan output yang baru ya. Oke, nanti untuk membuat fungsinya, oke, itu pakai delimiter ya. Ini dia. Jadi kalau sudah pakai ini, seterusnya dia juga akan diakhirinya dengan sales 2. Ini ya, apapun bentuknya. Jadi kalau sudah masuk ke prosedur ataupun function ataupun nanti trigger, maka diawali dengan delimiter, maka seterusnya untuk perintahnya menggunakan sales gitu ya. Oke, nah untuk sintaknya create function, function, kemudian parameternya, kemudian tipe data ya,
kemudian dia pakai return. Jadi sebelum begin itu menggunakan return tipe data. Ya, return tipe data. Sesudah begin itu menggunakan return, baru masuk statementnya. Ya, baru masuk statementnya. Nah, ini yang tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Artinya tidak ada sangkut pautnya dengan tabel. Gitu ya. Nah, nanti dia akhiri dengan sales cukup. Kalau mau pakai delimiter lagi boleh, tapi sampai sini saja sudah bisa. Ya. Nah, untuk menampilkan datanya, pemanggilannya itu pakai select. Jadi select nama function. Nah, ini untuk nilainya terserah kalian memasukkan nilainya berapa. Jadi sama seperti menginsertkan data, mengisikan data. Tetapi sesuaikan dengan parameternya. Ya, jadi kalau parameternya ada 2, maka ketika pemanggilannya juga harus 2. Jadi sesuaikan dengan statementnya. Nanti statementnya ya, jadi ini untuk parameter 1 yaitu angka 1, nilainya 4 yaitu untuk parameter yang kedua. Gitu ya. Jadi kalau ada 3 parameternya atau statementnya, maka masukkan 3 nilainya. Kalau 4, masukkan dengan di sininya 2, kalian masukkan pemanggilannya 4. Atau sebaliknya, di sininya 4, ya parameternya angka 1, 2, 3, 4, kalian masukkan cuma nilainya cuma 2. Nilainya 4 dan 3 misalnya. Jadi ini terserah kalian mau masukkan datanya berapa. Hasilnya nanti adalah dari statementnya yaitu angka 1 ditambah angka 2. Jadi 2 ditambah 4 berarti hasilnya 6. Gitu ya. Oke, nah itu yang tidak menggunakan tabel. Nah, ini kalau yang ini ya. Nah, ini menggunakan tabel. Kenapa? Ya. Jadi ada tabel yang dipanggil nanti berdasarkan nama tabelnya. Jadi poin ke-5, 6 ya itu menggunakan tabel. Jadi ada tabelnya. Gitu ya, berdasarkan tabelnya. Oke, tabel yang ada. Nah, kalau mengubah ya sama seperti prosedur yaitu alter ya, pakai alter, prosedur atau function. Drop juga. Drop juga seperti itu. Oke. Nah, untuk tugasnya silakan nanti buat tugas praktikum ya. Ada 2 tabel, kemudian insertkan, baru masuk ke fungsinya. Nah, ini tabel function yang tidak menggunakan tabel ya. Nanti pemanggilannya juga dia ada di poin 4. Nah, ini terserah kalian memasukkan nilainya berapa ya. Saya buat kan 33, mau kalian masukkan 4, 5 gitu ya. 4,5 boleh. Ya, jadi sama seperti kalian mengisikan data. Yang penting tidak boleh lebih dari lihat parameternya ya. Parameternya ya sama statementnya. Jadi kalau 2 ya mengisikan datanya juga 2 gitu ya. Oke, 5 juga seperti itu. Nah, sampai dengan ini nanti nggak usah ya. Nanti tinggal ini tinggal kalau mau diganti dengan apa namanya? Nama parameternya boleh. Nah, yang ini masuk ke 9 seterusnya itu sudah menggunakan tabel. Ya, jadi create nama function. Jadi diambil dari nama tabel yang ada ya. Jadi ini diambil berdasarkan nama tabel. Oke, ini juga ya. Ini nanti namanya ada berapa berdasarkan nama tabel. Kemudian 11 juga seperti itu ya. Diambil dari nama tabel, jadi berdasarkan tabel. Ini juga berdasarkan tabel. Gitu ya, berdasarkan tabelnya. Gitu, makanya ini berdasarkan tabel. Sedangkan yang lain yang di atas ini tidak menggunakan tabel gitu ya. Oke, nah nanti untuk poin ke-14 gunakan function dengan case yang ada di poin nomor 6. Ini ya, kalian boleh menggunakan ini atau ini. Nanti pakai tabelnya boleh pakai tabel ini, boleh pakai tabel yang lain, yang baru. Ya, untuk poin 14
menggunakan case yang ada di langkah-langkah praktikumnya yang di atas. Kamu harus buat ini dulu. Oke, pilih salah satu aja. Kemudian yang ke-15, buat contoh penggunaan function ya, menghasilkan nilai yang baru. Nah, ini menghasilkan nilai baru, dua dari yang menghasilkan nilai yang baru seperti ini. Ya. Jadi ini menghasilkan nilai yang baru tidak menggunakan tabel dan yang menggunakan tabel. Ini ya. Jadi di dua yaitu untuk menghasilkan nilai yang baru, yang ini contohnya. Oke. 3, 5 dan 7. Kalau yang menghasilkan tabel dari tabel yang ada, berarti yang ada di poin 9, nanti kalian pilih aja 11 dan 13 gitu. Oke. Nah, kita masuk ke prakteknya. Sebentar. Oke, nah kemudian seperti biasa yang masukkan local host-nya. Password-nya. Oke, sudah. Nah, kemudian buat tabelnya ya, use-kan dulu. Use-kan nama database yang mau kita gunakan. Oke, sudah. Nah, tinggal buat tabelnya. Tabel pertama adalah buat tabel karyawan. Biasa. Ya. Dimasukkan atributnya seperti biasa ya. Ini tim. Oke. Kemudian nama. Oke. Baca. Ya, sampai dengan titik koma. Dan seterusnya. Nah, karena saya sudah buat, ya, nanti kalau sudah buat table deskripsikan ya, case karyawan. Saya udah buat ya. Nanti kalian buat create table dulu. Oke, ini sudah saya buat. Kemudian tabel yang kedua. Yang kedua itu create table boson, masukkan atributnya. Oke, so nama dosen,
sampai dengan yang jadi primary key-nya itu silakan tanda petik ya di kode dosennya ya, primary key, kemudian kode dosennya. Jadi silakan tanda petiknya, jadi char no, kemudian default harus diisi ya, wajib diisi default no. Kemudian masukkan primary key-nya. Oke. Nah, ini kode dosen. Tanda petiknya dihilangkan ya. Ya, kita seperti ini. Oke ya, nanti kalau sudah enterkan, saya sudah buat ya, karena sudah ada, tinggal deskripsikan tabel dosen. Ini ya, saya sudah buat. Nah, tinggal diinsertkan ya, insertkan datanya. Into nama tabel, karyawan, lalu masukkan nilainya, itu ini dulu. Ini. Ya. Nah, ini nanti buat sampai 3. Oke. Jadi kita buat oke, sudah. Select bintang form nama karyawan. Oke, sudah ya. Kemudian insertkan nama dosen ya. Dosen itu kode dosen. Oke. Ya. Oke, sudah. Kemudian select bintang from dosen. Oke, sudah ya. Nah, itu yang hasil poin nomor 2. Nah, baru kita masuk ke fungsinya, delimiter, create a function, masukkan nama fungsinya, masukkan parameternya, lihat dulu.
Oke. Kemudian pakai add ya. Add. Masukkan, ini boleh kalian ganti juga nggak masalah ya. Mau kalian ganti nama parameternya sama seperti pembuatan tabel atau atribut ya. Ini jangan lupa tipe datanya. Oke, kemudian return. Oke, tipe datanya apa? As. Oke, masukkan statementnya. Kalau dia menggunakan sesuatu yang baru, maka return sebelum as itu pakai return, setelah sudah as itu pakai return ya, supaya jangan salah. Return. Right. Masukkan, sesuaikan dengan nama parameternya ya. 1 plus angka 2. Add-nya jangan lupa. Oh, tanda komanya saya lupa. Mas bikin tambah masukin tambah
Satu. Assalamualaikum. Ya.
Bentar ya. Kalau mau lihat apa? Kalau di daerah ada dua parameter, tipe datanya, jangan lupa tipe datanya. Maka nanti statementnya juga untuk apa namanya, untuk menampilkan nilainya, pengambilan nilainya juga itu dua parameter ya. Jadi ini kalau dua ya dua, kalau tiga ya tiga. Kemudian masukkan return ya, sebelum begin itu menggunakan returns ya, return tipe data, kemudian begin. Nah setelah begin itu return ya, return masukkan parameternya satu, misalnya statementnya kita mau ditambah angka 2 ya, ini harus sesuai dengan parameter yang ada di sini. Kemudian sudah ada, saya buat nama return-nya. Nanti kalian ganti nama fungsinya ya. Saya sudah ada mulai ini, yang saya udah buat. Oke, buat tambah 1 ya. Halo, ya Bu? Iya. Kalau saudara punya pemanggilannya, select nama fungsinya apa ya, nama fungsinya tambah 1. Nah, masukkan nilainya. Hanya sama pakai 3 untuk parameter yang pertama ya, ini terserah kalian. Kemudian saya masuk parameter yang kedua 3. Oke, selanjutnya oke. Nah ini hasilnya, ini yang dia menghasilkan nilai yang baru tidak menggunakan tabel yang ada. Nah itu untuk poin 3 dan 4 ya. Itu untuk poin 3 dan 4. Kemudian untuk poin ke-5, oke, kita buat lagi delimiter. Kemudian create function. Ya. Create function. Nah, functionnya pakai ya, kalau mau apa? X, parameternya X, keberatannya Y, return sebelum begin, return, karena dia perhitungan saya menggunakan tipe datanya I, begin, kemudian return, setelah begin itu return masukkan parameternya, yaitu X, saya menggunakan perkalian, oke, sudah. Nah, kemudian pemanggilannya select nama function. Nah, fungsinya ada. Nah, masukkan nilainya. Sesuaikan ya, karena parameternya ada 2, maka terserah kalian mau angkanya.
Aduh, bentar Pak. Parameter 1, 1 untuk parameter kedua. Nah, ini hak. Jam 10 apa? Seminar. Jam 1. Jam 10 kita buat. Aduh, baru di-share ke dosennya. Jam 10. Nanti jam 2 kita rapat skripsi. Jam Boleh 10. Jam 10 aja. Dari sana kita ya. Dari situ aja. Enggak, maksudnya rapatnya apanya aja jam 10. Sambil aja gitu. Udah fix ini? Ya. Nah, apa lagi? Belum datang. Ya, ini parameter kedua, 1, angka 2 untuk parameter kedua. Datanya jangan lupa, ada 3 parameter. Oke. Ketiga, datanya, ya karena dia penjumlahan, saya pakai kita datanya untuk yang ini. Returns, ya, returns, di tipe datanya I, again. Masukkan statementnya, yaitu return, ya, return. Nah, ini boleh kita menggunakan parameternya apa? Angka 1 harus sama ya. Oke, tambah angka 2, baru masukkan, misalnya saya menggunakan perkalian yang terakhir atau pembagian, boleh statementnya, tapi dia harus sama nama parameternya, ya, parameternya harus sama. Kedua, angka 3, gitu. Oke, nah tinggal pemanggilannya juga harus sama ya. Tambah 2, masukkan parameternya. Dan untuk 1, ya, jadi kalau ada 3, maka dia parameternya juga harus 3. Oke, nah, oke, ini hasilnya ya. 8 kali 1, 8 tambah 1, 9 kali 1, 9. Oke, nah itu untuk poin